Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak? Kabarnya sehat? Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan kalian tetap sehat, selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar meskipun ya alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan belajar online. Tidak apa-apa, ini kita belajar untuk mengenali teknologi lebih dalam lagi. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Anak-anak kelas 10 yang Bapak banggakan, mudah-mudahan kalian tidak melupakan kewajiban dan tidak meninggalkan kewajiban belajar. Harus haus dan harus dijadikan sebagai kebutuhan belajar itu agar nanti kalian bisa mengetahui apa yang dipelajari dan seharusnya yang harus kalian pelajari. Bapak hanya pesan kalian harus tetap semangat belajar dan terus jaga akhlak dimanapun kalian berada, serta etika yang baik. Jaga dan harus punya etika yang baik agar menjadi orang yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk kali ini dasar desain grafis, mata pelajaran dasar desain grafis, materi di part kedua atau bagian kedua masih dalam bab pertama, yaitu penempatan tata letak desain grafis. Masih dalam kompetensi dasarnya, yaitu mendiskusikan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna gelap, terang, tekstur, dan ruang. Kemudian menempatkan unsur-unsur tata letak berupa garis, ilustrasi, tipografi, warna, gelap, terang, tekstur, dan ruang. Oke, baik. Di bagian kedua ini, masih di bab 1 tentunya, akan membahas tentang ilustrasi. Baik, kita lanjutkan. Sebelumnya, untuk kelas 10 yang Bapak banggakan, apakah ada pertanyaan pada materi sebelumnya? Materi sebelumnya itu membahas tentang garis ya, membahas tentang garis, kemudian macam-macam garis dan sebagainya. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silahkan diskusikan atau komunikasikan dengan gurunya, Bapak sendiri, atau bisa kalian komentar di Google Classroom, atau bisa juga kalian komentar di YouTube di komentar ya. Namun apabila kalian sudah memahami materi sebelumnya, mari kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang ilustrasi dalam mata pelajaran dasar desain grafis di bab 1 ini. Selamat belajar semuanya. Baik, kita akan membahas tentang ilustrasi. Apa sih itu ilustrasi itu? Apakah ada yang tahu? Mungkin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya ilustrasi. Pasti kalian pernah mendengar kata ilustrasi. Kalian sudah berkeliling kemanapun kalian pergi dan sering melihat gambar atau kemasan-kemasan atau packaging gitu ya di supermarket atau di minimarket atau di warung-warung yang kalian sering kunjungi. Pernah melihat sebuah kemasan. Nah, adapun pengertian ilustrasi itu berasal dari bahasa Latin, ya, dari bahasa Latin yang artinya illustrate. Nah, artinya illustrate. Apa artinya? Artinya adalah menjelaskan. Nah, berarti ilustrasi dari bahasa Latin illustrate, dan yang mempunyai arti menjelaskan. Di sini ada sebuah contoh sebuah kemasan produk ya. Ini bukan iklan, hanya mencontohkan saja. Ini adalah sebuah ilustrasi. Apa ilustrasi secara istilah? Nah, gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak 2 dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Bisa kalian lihat di gambar ini adalah sebuah produk, di mana di sini ada memperjelas. Misalnya ilustrasinya dibuat ada ilustrasi airnya, kemudian air jeruk gitu ya.
istilahnya atau menyampaikan pesan bahwa sunsil ini bisa membuat pemakainya dingin gitu ya. Ketika dipakai hasilnya dingin ketika pakai hijab sekalipun. Nah, Bapak ulangi. Gambar ilustrasi merupakan unsur tata letak dua dimensi yang bertujuan untuk memperjelas suatu maksud atau pesan. Nah, untuk membuat sebuah ilustrasi kita dapat menggunakan beberapa teknik seperti yang pertama, tekniknya apa? Yang pertama tekniknya adalah drawing. Yang kedua, lukisan. Yang ketiga bisa fotografi atau teknik gambar yang menekankan hubungan subjek ya dengan teks yang dimaksud. Nah, ilustrasi juga mempunyai tujuan dan fungsi. Apakah tujuan dan fungsi ilustrasi? Ada yang bisa menjelaskan? Baik, kalian pasti sudah memiliki atau mendengar tujuan dan fungsi sebelumnya, atau yang belum mendengar. Nah, ini tujuannya. Tujuan ilustrasi adalah menerangkan atau menghiasi suatu cerita, tulisan, puisi, atau informasi tertulis lainnya, sehingga dapat diharapkan dengan bantuan visual sebuah teks dapat lebih mudah diterima oleh pembaca. Jadi intinya bisa saja ilustrasi tersebut dibubuhi dengan bantuan visual atau teks yang dapat lebih mudah dipahami oleh pembaca. Nah, fungsinya apa saja? Nah, apabila ditinjau dari fungsi, ilustrasi mempunyai beberapa fungsi, yaitu apa sajakah? Nah, yang pertama sebagai media komunikasi. Jadi fungsinya, dilihat dari fungsinya, ilustrasi itu mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya yang pertama, ilustrasi sebagai alat komunikasi. Ilustrasi berfungsi sebagai penarik pandang, eyecatcher atau blick panger. Mohon maaf bahasa Inggrisnya kurang ini ya, tinggal dicari saja bahasa yang benar. Di Google banyak. Tulisannya eyecatcher atau blick panger. Itu tulisan bahasa Inggrisnya, blick panger. Oleh karena itu, ilustrasi harus benar-benar menarik. Ya, sebagai fungsinya itu, jadi ilustrasi harus benar-benar menarik, namun tidak boleh berbelok arah. Maksudnya apa? Maksudnya fungsi ilustrasi hanya sebagai penarik pandang saja. Kemudian yang kedua fungsinya, ilustrasi itu sebagai atau berfungsi deskriptif. Maksudnya apa? Ilustrasi berfungsi ekspresif. Ilustrasi berfungsi sebagai deskriptif. Ilustrasi berfungsi deskriptif yaitu menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif menggunakan kalimat yang panjang. Jadi, diulangi. Ilustrasi berfungsi deskriptif adalah menggantikan uraian tentang sesuatu secara verbal dan naratif menggunakan kalimat yang panjang. Uraian verbal dan naratif tersebut memerlukan ruang yang cukup, dan kurang efektif karena menyita perhatian pembaca pada bagian tersebut. Jadi, kalau misalkan menggunakan bahasa yang panjang misalnya, nah itu memerlukan ruang yang banyak juga dalam sebuah ilustrasi. Jadi kurang efektif gitu ya. Jadi menyita perhatian pembaca pada bagian tersebut. Kemudian ilustrasi berfungsi ekspresif. Ilustrasi berfungsi ekspresif menyatakan suatu maksud, gagasan, perasaan, situasi, atau konsep yang abstrak menjadi nyata sehingga mudah dipahami. Jadi harus mempunyai ekspresif, jadi bersifat ekspresif nih. Fungsinya menyatakan suatu maksud. Istilahnya ilustrasi itu harus menjadi nyata sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. Yang keempat adalah ilustrasi berfungsi analitis.
Berfungsi analisis tersebut dapat menunjukkan rincian bagian demi bagian dari suatu benda, sistem, atau proses secara detail. Nah, itu adalah fungsi atau tujuan dan fungsi ilustrasi. Selanjutnya ada jenis-jenis ilustrasi. Ya, jenis ilustrasi. Mohon maaf ini tercopy nih. Harusnya jenis-jenis ilustrasi. Jenis ilustrasi ada dua. Yang pertama, ilustrasi bitmap. Apakah ilustrasi bitmap itu? Bitmap merupakan ilustrasi yang dibentuk oleh susunan raster atau pixel, atau titik koordinat dalam suatu grid. Untuk itu, semakin banyak jumlah titik yang membentuk suatu grafis bitmap, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Jadi semakin banyak titik-titik di dalam sebuah gambar membentuk suatu grafis, berarti semakin tinggi tingkat kerapatannya. Jadi semakin banyak titik-titiknya gitu ya dalam sebuah gambar, semakin tinggi juga tingkat kerapatannya. Titik-titiknya itu, gambarnya itu tidak pecah maksudnya. Kemudian yang kedua, ilustrasi vektor. Vektor merupakan ilustrasi yang terbentuk dari serangkaian instruksi secara matematis yang terdiri dari bentuk, garis, dan bagian lain yang saling berhubungan. Ulangi ya. Vektor merupakan ilustrasi yang terbentuk dari serangkaian instruksi secara matematis yang terdiri dari bentuk, garis, dan bagian lain yang saling berhubungan. Nah, itu adalah tadi jenis-jenis ilustrasi, yaitu ilustrasi bitmap dan ilustrasi vektor. Selanjutnya kita akan membahas objek dalam sebuah ilustrasi atau objek. Objek atau ilustrasi, objek ilustrasi sangat dominan karena orang akan lebih mudah tertarik pada unsur tersebut. Nah, objek ilustrasi sangat dominan ya, jadi sangat diperlukan, sangat dibutuhkan sekali dalam sebuah ilustrasi. Karena orang itu kalau misalkan melihat hasil karya kita itu lebih mudah dan tertarik pada unsur tersebut yang kita sampaikan. Sehingga informasi yang disampaikan kepada audiens atau khalayak ramai atau pembaca enggan memperhatikan objek yang ditampilkan dalam gambar. Kemudian ada beberapa objek. Yang pertama adalah benda. Gambar benda sering ditampilkan sebagai latar belakang. Apa itu latar belakang? Yang kita sering sebut itu adalah background, ya. Dan mempertegas informasi yang akan disampaikan oleh desainer. Itu adalah sebuah objek, ya, diantaranya adalah benda. Yang kedua, manusia. Manusia termasuk objek juga. Objek manusia digambar dengan memperhatikan anatomi dan karakter manusia agar bisa mendukung cerita narasi gambar tersebut. Selain itu, gambar harus dibuat wajar dan diupayakan terlihat tidak kaku. Nah, bisa kalian lihat banyak sekali di jalanan itu sering ada gambar manusia yang dibuat karikatur, kemudian apalagi tuh kartun dan sebagainya, ya, kepalanya besar, badannya kecil dan sebagainya. Nah, itu objek yang bisa dibuat sesuai dengan memperhatikan anatomi dan karakter manusianya itu sendiri agar bisa mendukung cerita narasi dalam sebuah ilustrasi atau karyanya. Yang ketiga adalah wajah atau dengan istilah close up tulisannya ya. Close up bermaksud agar audiens atau khalayak ramai atau pembaca lebih fokus pada informasi yang disampaikan. Tampilnya objek secara close up atau wajah dapat dilakukan dengan cara memperbesar objek. Jadi lebih dominan, lebih diperbesar objeknya atau wajahnya, atau mendetailkan objek yang akan ditampilkan. Nah, itu wajah pada sebuah objek termasuk juga dalam ilustrasi.
Yang keempat adalah hewan. Jenis objek hewan bisa dibagi menjadi hewan air, hewan darat, hewan udara. Ya, ini bisa dilihat gambarnya, contoh ilustrasi hewan seperti ini. Setiap hewan yang digambarkan harus menunjukkan bentuk, proporsi, dan anatomi yang jelas dari masing-masing jenis hewan. Kemudian yang selanjutnya adalah tumbuhan. Sering kita melihat ilustrasi atau gambar yang ada tumbuhannya. Objek tumbuhan dalam ilustrasi dapat digambarkan dengan metode disederhanakan dan ada yang digambarkan secara mendetail. Misalnya padi gitu ya, atau pohon-pohon kelapa dan sebagainya. Nah, sering digambarkan dengan metode disederhanakan, misalkan cuma gambar demikian rupa digambar, atau sedetail mungkin, misalkan fotonya dimasukkan ke sana. Jadi ada pohonnya, ada daunnya, ada buahnya dan sebagainya secara mendetail. Sering kita lihat gambar tumbuhan di sebuah karya ilustrasi atau sebuah karya desain, itu sering kita lihat gambar pohon yang mendetail, ada pohonnya, ada daunnya, ada buahnya dan sebagainya. Kemudian yang keenam adalah suasana. Dalam menangkap objek suasana atau momen, yang sering kita sebut momen, suasana itu ya, adalah hal yang sangat sulit karena hadir satu kali pada tempat dan waktu tertentu. Itu suasana juga termasuk sebuah objek dalam sebuah ilustrasi. Baik, itu hanya pembahasan sekilas tentang yang namanya ilustrasi. Di dalam ilustrasi ada tujuan dan fungsi ilustrasi, jenis-jenis ilustrasi, kemudian objek. Kemudian di dalam tujuan juga ada beberapa fungsinya ya. Kemudian jenis-jenis ilustrasi juga ada 2 macam, serta objek juga ada 6 macam. Itu adalah pembahasan tentang ilustrasi. Baik, kita lanjutkan ke sesi terakhir. Seperti biasa, kalian perhatikan yang pertama, pahami materi yang telah dibahas tadi. Bisa kalian ulang-ulang dalam sebuah video yang tadi sudah disampaikan. Kemudian catatlah pada buku desain grafis kalian masing-masing materi yang tadi sudah dibahas. Kemudian foto hasil catatan kalian itu menggunakan handphone masing-masing, kemudian upload di Google Classroom. Nah, pada kolom komentar pada Google Classroom tersebut, dan beri keterangan nama lengkap. Perlu diperhatikan, absen harian berlaku bagi siswa kelas 10 yang mengikuti pembelajaran daring. Dengan mengupload hasil belajar di rumah di kolom komentar Classroom, tetap menjaga kesehatan kalian. Apabila ada pertanyaan atau diskusi atau ada bahan-bahan yang harus ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar Google Classroom pembelajaran daring kita, yaitu menggunakan Google Classroom. Jangan lupa klik subscribe, like, serta komen apabila ada pertanyaan, bisa di Google Classroom atau di YouTube tersebut. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Silahkan kita diskusikan di dalam media pembelajaran daring kita di Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.